dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam kesulitan yang besar, atau saat kita mengalami penderitaan yang berat, biasanya kita tidak ingin orang yang mendatangi, yang menghibur kita dengan seolah-olah mereka memiliki semua jawaban atas masalah, atas penderitaan yang kita alami. Biasanya kita tidak mau. Orang yang datang itu sepertinya dia sok tahu, sok mengerti dengan apa yang sedang kita alami. Kadang-kala kalau kita boleh berkata, kamu gak ngerti. Kamu jangan sok ngerti. Ya. Bahkan, apalagi sampai terjadi, menyalahkan, mengkritik orang yang mengalami kesulitan yang besar. Sudah dia terlilit dengan satu masalah besar, kita datang ke tempat itu justru mengkritik. Kita mengupasi habis bagaimana dia hidup. Ya, coba dulu kamu kalau dengar aku, kamu kok seperti itu. Bapak Ibu, nah Ayub adalah salah satu, kalau kita melihat dalam sejarah, dalam kita Alkitab, ternyata Ayub ini adalah yang kita ketahui, dia adalah sebagai pejuang iman yang pada saat itu dia hidup sekitar di masa Abraham. Waktu itu. Nah, Allah bangga seperti yang kita baca tadi terhadap kesalehan Ayub. Kemudian, untuk mempermalukan Allah, dalam cerita tadi, dalam kisah tadi, iblis datang untuk minta izin. Ya, iblis ingin mencobai Ayub. Dengan sebuah pengharapan, nantinya si Ayub ini akan mengutuki Allah. Iblis punya persepsi seperti itu. Kalau diizinkan oleh Allah, aku mau mencobai iblis dengan sebuah harapan, nantinya kalau itu terjadi, maka tadi yang dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, orang yang baiknya dan sebagainya tadi, ketika ada dalam masalah yang besar, dia akan berkata, dia akan mengutuki kepada Allahnya. Sehingga Allah mengizinkan
untuk melakukan apa yang dimau oleh iblis. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, lalu tiba-tiba hanya dalam waktu sehari kalau kita membaca kisahnya, ya, Ayub kehilangan seluruh anggota keluarganya. Karena diizinkan, maka pada satu hari seluruh anggota keluarganya hilang, mati. Terkecuali hanya istrinya saja. Usahanya, harta bendanya, semuanya hilang. Bahkan rasa hormatnya orang lain terhadapnya itu juga hilang. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, Ayub juga kehilangan kesehatannya. Coba kalau kita memperhatikan dalam pasal yang kedua ayat 7-10, di sana diceritakan bagaimana kondisi daripada kesehatan daripada Ayub. Di sana menderita satu bara, dikatakan bisul, ya, bara itu bisul yang parah dan membuatnya sangat menderita. Dalam kisah tadi, kemudian Ayub, ya, teman-teman Ayub mengunjungi dengan maksud yang baik, memberikan sebuah dorongan bagi sahabatnya Ayub. Ayub menyambut baik kedatangan mereka, ya. Tetapi kalau kita membaca secara keseluruhan pasal demi pasal dalam kitab Ayub, akhirnya teman-temannya yang datang itu, ya, berubah menjadi seorang kritikus, ya, yang sangat buruk. Kemudian karena melihat Ayub meratapi kondisinya, sehingga temannya tadi yang datang sudah nggak tahan, sehingga dia sudah mulai kelihatan aslinya, mengungkapkan semuanya kepada Ayub. Kritik-kritik yang disampaikan kepada Ayub dengan maksud apa? Seolah-olah sahabat-sahabatnya ini ingin membela Allah, ya, dan ingin mau mengatakan semua yang terjadi itu adalah kesalahan Ayub. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya ingin di lingkup kita yang kecil, di keluarga, ya, di masyarakat, di gereja, dalam kita berbangsa dan bernegara, kita melihat hal-hal yang seperti ini. Di tengah-tengah situasi yang sukar, sulit, pemerintah kita menghadapinya, mencegahnya, menanggulangannya, banyak, ya, terjadi sesuatu yang kadang-kala membuat kita orang yang kecil kadang-kadang menjadi bingung. Mereka orang-orang yang hebat, jenderal-jenderal, kira-kira begitu, orang-orang yang terhormat, kadang-kadang sepertinya membuat sesuatu yang kurang baik, membuat gaduh. Seperti apa yang dialami Ayub? Awalnya senang, kehadiran mereka datang teman-temannya, tetapi kemudian berubah. Dia mengkritik semua apa yang menjadi kehidupan Ayub. Dia mau berkata bahwa Ayub, engkau sebenarnya yang berdosa, ya, Allah tidak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba perhatikan, ya, apa yang menjadi sikap temannya. Kita coba melihat satu bagian saja. Apa yang dikatakan Elifas di sini? Ya. Dia mengatakan, Bapak Ibu, semua ucapan indah yang dilontarkan Ayub hanyalah omong kosong. Ya. Perhatikan dalam
dalam kitab Ayub pasal 15 ayat yang keempat. Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Ya, kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Bapak Ibu, di tengah-tengah sebuah keterpurukan, ada temannya datang. Dia mengucapkan seperti itu. Omonganmu hanya omong kosong. Bapak Ibu mungkin bisa merasakan ketika kita dalam situasi yang terpuruk. Kemudian ada saudara kita yang berkunjung ke rumah kita. Tidak memberikan sebuah solusi, justru membuat sebuah ruwet. Itu sebenarnya yang ingin digambarkan dari kisah Ayub dengan teman-temannya di sini. Sehingga hari ini saya ingin memberikan sebuah tema sebenarnya. Sebenarnya kita ini menjadi penolong, sebagai penolong, atau kita ini sebagai penghambat, perongrong. Di antara satu dengan yang lain. Apakah kehadiran kita ini sebagai penolong, atau kehadiran kita ini sebagai sebuah penghambat, perongrong, ketika ada sesuatu masalah yang sukar, yang sulit dihadapi oleh saudara kita. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu, ayat yang ke-45 dikatakan, dengan bahasa yang orang licik, yang kau pilih. Ya, dalam kisah di situ, di dalam dialog itu, Bapak Ibu, Elifas merasa tersinggung karena Ayub menolak mendengar hikmat yang mereka sampaikan. Ya, meskipun Ayub itu adalah sahabat yang paling dituakan, namun mereka menganggap bahwa diri mereka, ya, juga berhikmat. Elifas walaupun muda, Ayub walaupun dituakan, dia mau berkata, walaupun you tua, saya pun yang muda juga berhikmat. Kalau kita membaca lagi dengan teman-temannya Elifas, Bildad, dan sebagainya itu, mereka mengatakan bahwa Ayub telah melakukan kejahatan, ya, dan hal itulah yang menyebabkan Allah meninggalkannya. Temannya menuduh bahwa sebenarnya kenapa itu terjadi? Engkau yang berbuat jahat. Kita kadang-kala menghakimi orang-orang yang mengalami masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya seperti itu. Dan hal itulah, ya, yang menyebabkan Allah meninggalkannya. Itu perkataan daripada sahabat-sahabatnya tadi. Kamu yang berbuat jahat, kamu yang berdosa, sehingga wajar Allah kalau kemudian Allah meninggalkanmu. Bapak Ibu, ini dalam situasi yang terpuruk Ayub. Saudara kita sedang dalam masalah yang pelik, yang sukar, yang sulit. Ketika kita datang, kita oceh, kita khotbahi dia. Saya tidak tahu, boleh atau tidak Pak. Sepertinya waktunya kurang pas. Ya. Kurang pas. Ada waktunya kira-kira kita berceramah begitu kan. Ada waktunya kita memberikan sebuah nasihat. Kira-kira pas atau tidak? Ya, di tengah-tengah seperti itu. Nah, lagi pula, menurut teman-temannya tadi, bukankah mereka seperti itulah caranya Allah bertindak? Kalau kau berbuat jahat, kalau kau berbuat dosa,
Itu caranya Tuhan buat keluargamu. Dengan kata lain Bapak Ibu, kedatangan temannya Elifas, Bildad, sepertinya sedang mengeroyok Ayub. Ada di tradisi kita yang sering kita buat seperti itu. Wah, nasihatnya banyak gitu kan. Hanya orang yang dinasihati nggak bisa menjawab. Kalau mulai dia berkata, mungkin kamu sudah tahu aja. Kamu nggak tahu. Kamu nggak ngerti apa yang saya alami. Hanya mungkin tidak ada kesempatan dia untuk tidak berani menyatakan. Tapi hanya dia berdiam. Dia berdiam seperti itu. Teman-teman daripada Ayub sedang mengeroyok, menuduh Ayub sebagai orang yang tidak percaya, yang tidak kenal Tuhan, dan jahat. Bapak Ibu, kira-kira bagaimana dengan kita? Ketika kita ada dalam situasi yang pelik, ada datang orang yang seperti itu. Tamu-tamu kita tidak memberikan sebuah semangat kepada kita. Justru menyalahkan. Untung kita nggak dilempar. Kira-kira begitu ya. Tetapi inilah, kisah itu seperti itu. Ayub 15:34 ya. Salah satu perkataan mereka ya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana, melahirkan kejahatan dan tipu daya di kandung hati mereka. Ini perkataan teman-temannya. Sehingga tadi yang saya mau bahasakan seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana seharusnya reaksi yang tepat atas penderitaan? Coba lihat apa yang dilakukan Ayub. Ya. Di dalam Ayub 16 ayat 1 sampai 5, di sana dia memberikan jawaban. Ya, itu responnya ketika teman-temannya memberikan sebuah nasihat, kritik yang sudah begitu. Tetapi Ayub menjawab, ya, hal seperti itulah telah acap kali ku dengar. Ya. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu dapat sepertinya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Apa yang dikatakan? Dia berkata, penghibur sialan. Enak kalau kita datang didengar begitu. Sok tahu saja. Aku sudah dengar, aku sering. Bapak Ibu, betul kata firman Tuhan, menjadi guru itu tidak enak katanya. Menjadi penasihat itu juga tidak enak. Ada pernah seorang tetua kita di sana, sudah almarhum, datang ke tempat saya dan minta tolong untuk membuat sebuah kata sambutan di sebuah acara di Kerawang. Saya berkata, Bapak, seorang penasihat itu berat. Tidak hanya sebuah ungkapan yang baik, tetapi ada sebuah keteladanan yang perlu dicontoh. Mungkin kata-kata banyak kita bisa ngambil, bisa menulis, mengungkapkan, tapi jauh daripada itu sebuah keteladanan yang perlu dicontoh. Saya bilang begitu. Ya, saya buatkan.
supaya ketika penasihat ini memberikan, ya, jangan sampai orang yang dinasihati berkata seperti tadi, perkataanmu sialan, engkau penghibur, engkau penasihat yang sialan, ngomongnya pinter selangit, ya kan? Ya, makanya kalau jadi orang, datanglah beribadah kepada Tuhan, ke gereja. Yang ngomong ke gereja kagak. Ya, kira-kira seperti itu gitu loh. Sehingga dikatakan di sini, penghibur sialan kamu semua. Nah, apakah kita memberikan kelegaan bagi orang yang sedang menderita? Kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami sebuah kesulitan yang pelik, yang sangat-sangat bergumul, yang sangat-sangat menderita, apakah kedatangan kita memberikan kelegaan kepada mereka? Atau justru kehadiran kita membebani orang yang kita datangi? Bahkan menjadi sebuah pressure terhadap tekanan mental mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, reaksi Ayub sebenarnya terhadap penderitaan tidak menolak penderitaan itu. Ya. Sehingga dikatakan tadi kepada istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan terakhirnya dikatakan, dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dikatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya. Perkataanmu seperti orang gila. Apa itu perkataan orang gila? Yang dimaksudkan, kamu tidak mau menerima hal yang buruk. Seharusnya, siapa sih orang yang mau menerima yang buruk? Kita hanya mau menerimanya yang baik. Di sini dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik saja? Yang buruk kagak mau. Ayub sekali lagi tidak menolak penderitaan tersebut. Tetapi kalau kita membaca secara keseluruhan, mengamati daripada kitab Ayub di sini, Ayub tetap mempertahankan ya sikap hidup yang benar dan tetap berpengharapan kepada Allah. Sehingga endingnya nanti kalau kita mempelajari, membacanya Bapak Ibu, maka apa yang kehilangan, yang tadinya hilang semuanya, Tuhan ganti, Tuhan pulihkan dua kali lipat. Kenapa? Di tengah-tengah kesukarannya, di tengah-tengah penderitaannya, Ayub masih mempertahankan sikap hidup yang benar. Tetap berpengharapan. Bapak Ibu, jangan sampai di tengah-tengah keterpurukan kita, sikap ini hilang dari kehidupan kita orang percaya. Sudahlah, di masa yang seperti ini, ya, boro-boro yang halal. Apapun yang penting dapat. Bapak Ibu, jangan sampai itu sikap itu terjadi bagi setiap kita. Belajar dari kehidupan Ayub. Dia tetap mempertahankan sikap hidupnya yang benar. Dia tetap punya sebuah pengharapan kepada Tuhan. Walaupun di masa-masa krisis seperti ini. Ada cara Tuhan. Ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang setia. Ini harus yang kita miliki. Ini yang saya ingin mengajak kita belajar seperti itu. Bapak Ibu, jangan lupa kita punya pengantara. Kita punya Allah. Kita punya Yesus.
seperti yang selalu kita mendengar, Allah mengerti, Allah peduli semua apa yang menjadi kesukaran kita. Seperti apalah kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin uangmu minim, kecil. Mungkin ada banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Kita diingatkan di sini, ketika engkau mempertahankan sikap hidupmu yang benar. Kalau engkau ada sebuah pengharapan, kau sabar, kau teguh, terus menghidupi firman Tuhan. Ada caranya Tuhan yang tergenapi. Ada caranya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang saya ingin mengajak untuk direnungkan dan dilakukan? Yang pertama, jadilah seorang penolong. Jangan jadi penghambat bagi kesembuhan, bagi pemulihan kondisi. Jangan menjadi penghambat, tetapi jadilah seorang penolong. Di mana saja. Mari kita mau belajar seperti itu. Yang kedua, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lakukan, pakailah ucapan kita untuk memberi dorongan bagi orang yang sedang menderita. Hibur mereka, kuatkan mereka. Kiranya perkataan kita, penghiburan kita melalui ucapan kita memberikan sebuah kesejukan bagi orang yang kita datangi, bagi orang yang sedang menderita, bagi orang yang sedang terpuruk. Jangan sampai kita membuat kedatangan kita kepada mereka-mereka, kita membebani mereka, membuat kita makin tertekan. Saya percaya Bapak Ibu, Indonesia ini terlalu banyak orang yang hebat, terlalu banyak orang yang pintar. Kalau katakanlah pemerintahnya salah dalam menangani COVID, orang-orang yang pintar mudah. Kira-kira Pak Jokowi, kita harus begini, kita harus berbuat seperti ini. Sama di rumah tangga. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, sebenarnya kita bisa langsung memberikan kira-kira apa kira-kira solusinya. Kita tidak berdiskusi, saling mengkuliti satu dengan yang lain, karena engkau begini, begitu. Runyam akhirnya. Sama ketika kita di gereja di tempat ini. Ketika saya berbicara kepada pelayan juga sama. Bapak gak mau yang ruwet-ruwet, yang simple. Kalau ada masalah apa kira-kira solusinya? Bagaimana, apa yang harus kita perbuat, apa jalan keluarnya? Hidup ini sulit, banyak masalah. Jangan kemudian kita menambah persoalan. Tidak hanya kita di tempat ini Bapak Ibu, dimanapun juga sama. Banyak orang saya mendengar, saya melihat, menyaksikan, mengalami hal yang sama seperti itu. Satu pesan kita kepada setiap kita, pakailah ucapanmu, nasihatmu, memberikan sebuah dorongan kepada mereka. Jangan justru membebani mental mereka. Yang ketiga, saat saudara sedang mengalami penderitaan, jangan menolaknya. Jangan protes. Jangan seperti perempuan gila, katanya Ayub kepada istrinya. Hanya mau menerima yang baik, tetapi yang buruk tidak mau menerima. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang mungkin ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita bisa happy, kita bisa tersenyum. Seperti Mama Friska sama Friska ini kemana-mana berdua naik motor, gitu kan. Kadang-kadang kita iri loh, benar. Waktu kita jalan-jalan ini berdua sih, halo pendeta, begitu kan. Seperti itu, tidak punya sebuah beban, tidak punya sebuah masalah, nyaman. Ya mau apa? Hari ini memang kita udah nggak punya duit, mau bertengkar, mau berkelahi, tidak mungkin lah.
Atau menjual istri kita kepada orang lain? Atau menjual suami kita kepada orang lain? Ya itu terjadi di media seperti itu. Ya kan? Yang ketiga, saat kita mengalami penderitaan, jangan menolaknya, tetapi tetaplah hidup dalam kebenaran dan menaruh pengharapan kepada Allah. Tuhan selalu berkata, aku tahu, aku ngerti apa sekarang yang menjadi kesukaranmu. Bapak Ibu, selalu saya berkata begitu menjadi sebuah penghiburan kepada saya. Ya. Kalau tidak, Bapak Ibu, tidak punya sebuah kekuatan seperti pengharapan seperti ini, kita akan menjadi lemah. Kita mungkin akan menyalahkan satu dengan yang lain, punya anak nggak ngerti orang tua, ya. Punya jemaat juga sama, nggak ngerti pergumulannya pendeta. Pendeta ke Bandung nggak punya duit juga dibiarin, gitu kan contoh-contoh begitu. Kerjanya begitu, kita hanya ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang ketiga. Yang terakhir, Yesus Kristus adalah pengantara kita. Dia mengerti segala penderitaan kita. Ya, rasa sakit yang sedang kita alami, kadang-kadang orang lain mengecewakan kita, tetapi Tuhanmu, Allahmu yang kau sembah, tidak pernah mengecewakan. Ya, pandanglah, lihatlah, tataplah kepada Allah, supaya kita mendapatkan sebuah kekuatan, supaya kita mendapatkan pertolongan di saat kita membutuhkannya. Ini yang saya ingin mengajak untuk kita merenungkannya. Ini yang perlu kita lakukan di dalam kesadaran kita. Kalaupun itu nanti terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu, engkau dimanapun kau berada, engkau akan menjadi seorang penolong, menjadi sahabat yang baik, yang dirindukan untuk saudara-saudaramu yang mungkin mengalami sebuah keterpurukan. Ingat, di luar sana, di sekitar kita, membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Biarlah Bapak Ibu kita di tempat ini yang mungkin kecil, tetapi kita punya kualitas yang jauh lebih baik. Mari jadikan itu sesuatu yang memberkati dengan satu yang lain. Memberkati selalu tidak berbicara tentang uang. Paling tidak engkau hadir di tengah sebuah kepurukan daripada saudara. Ya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan sebuah kegairahan kepada setiap kita. Sekali lagi, jadilah seorang penolong. Jangan menjadi penghambat. Mari kita tunduk kepala, kita bersama.